Yo, kali ini kita mau bahas soal... Bosan dengan berita-berita? Ya, kita sudah nggak capek sih, maksudnya agak lumayan kenyang aja. Sekarang saatnya menghayal. Saatnya kita menghayal. Yang Menghayal dimana apa? musim Menghayal bentar lagi- jorok? Enggak dong, Enggak ya? itu cukup Anda saja. Oke. Musim sebentar lagi bakal dimulai. Iya. Musim 2025-2026. Jadi, Musim baru sebentar lagi. itu sepatu baru. Oh, enggak dong, lebaran dong. Oh, iya. Kebanyakan. Ayo, terus. Ya, jadi di musim baru nanti, Iya. kira-kira pemain United apakah akan ada yang menjadi seorang game changer? Game changer. Iya. Oke. Artinya, Game itu permainan. Iya. Changer berubah. Permainannya berubah. Dari tolol jadi semakin tolol. Enggak dong, Iya, pengubah iya. permainan. iya, menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Iya. Ya, jadi kita di sini sudah ada beberapa nama Iya. yang di musim lalu sepertinya nama-nama ini Tolol. TB. apa? Tolol banget. Ya, jadi emang kameramennya anjing. KA. Kameramen anjing. Anjing. Ya, Ayo. jadi Ate. ada 5 nama. Apa? Ayo terus. Ayo terus. Aduh, capek nih. Ya, dari yang pertama ada Andre Onana. Onana. Apakah akan menjadi seorang game changer di musim baru nanti? Pastinya. Jika Masih main di Manchester. masih main di Manchester United. Buat saya. Iya. Pastinya. Apa? Buat lawan. Jadi MU udah menang 3-0, dia merubah permainan jadi 3-4. Enggak. Kalau lu gimana? Kalau gua justru bisa dikatakan ini adalah waktunya Onana Iya. untuk semakin membaik penampilannya. Kenapa gitu? Karena dari musim pertama yang kita sempat bahas juga. Oh iya. Musim pertama kebobolan 90 berapa gol? 96 gol dari 96 51 gol game. Dari 51 pertandingan. Iya. 51 pertandingan itu di semua kompetisi. Di semua kompetisi. Ya. Terus musim kemarin 50 musim lalu, game 50 pertandingan kebobolan 76. 76. Berarti ada defisit 20. 20. Yang artinya Yang artinya kalau musim depan musim depan MU itu maksimal kayaknya musim depan game hampir 50 guys, Yos. Karena Iya. kan babak Carling Cup tuh 5 apa 6. Carly Sorry. kelihatan umurnya. Enggak, lebih tua lagi tuh tau nggak apa namanya? Apa? Worthington Cup. Oh iya, Iya. Worthington, iya. Enggak lah, Carabao kan masih sebelum apa dia bang Carling ya? Carling kan sebelum Carabao. Terus sama FA Cup itu kan babak 3, 4, 5, 6. Iya, 6 juga. Jadi maksimal game MU tuh musim depan cuma 50 kayaknya. Iya, iya. Di luar ini ya. Iya itu dong sih bener 50 Iya. kan karena cuma 3 kompetisi kan. Nah, jadi dari maksimal dia bisa main 50 tapi nggak mungkin lah. Mungkin 38. Pasti Anda berpikiran 38 game dia main terus di IPL. Oh iya. Kecuali di peringkat di week ke-30 atau 32 IPL, MU udah juara, ya udah sisa 6 pertandingan lain bisa kiper kedua yang main kan. Iya, betul. Which is nggak mungkin. Wah. Berarti gini, anggaplah 38 game dia main musim depan menurut gua ya terlepas dari 38 game sih. Tapi menurut gua kalau gua pribadi Onana pasti musim depan akan jauh lebih baik Iya. dibanding sekarang. Iya, berarti yang tadinya dari musim pertamanya ke musim 96, keduanya 76. minus defisit 20 gol. Iya. Ya kan berarti ini di musim depan itu dikalikan 2. Kok kali 2? Iya. Karena kan 40. perubahan. Iya, jadi Oke, berarti defisit 40 gol. Berarti cuma kebobolan 36 gol. 36 gol. Mungkin. Tidak Mungkin. tahu. Tidak mungkin. Mungkin kebobolan 36 gol setengah musim. Sama juga enggak. Tapi menurut gua pasti ada apa? Ya menurut gua itu faktor mental juga lah. Kalau mentalnya nanti bagus nih di awal musim, pasti dia juga akan mengeluarkan yang terbaiknya lah. Dan ditambah ada aturan baru kalau kiper itu nggak boleh megang bola sampai lebih dari 8 detik. Kalau sampai lebih dari 8 detik langsung corner buat lawan. Ya Onana kan nggak pernah megang bola lama. Kan build up.
megang bola, bukan beda kalau build up. Enggak, itu kayaknya itu deh di kaki juga deh apa gimana? Oh iya, Kayaknya. Karena kalau nggak mungkin pegang kelamaan gini enggak sih. ya kan bisa aja digini-giniin dulu. Mau main basket. Ya kan Ya biasa itulah. kayak gitu. Ya, kalau Onana menurut gua bisa jadi game changer. Oke. Menurut gua. Kalau lu Kalau gua enggak. enggak ya? Enggak. Tetap enggak ya? Enggak. Enggak tahu gua udah Mungkin lebih ke ini kali ya, bukan enggak, tapi lebih kayak ke lebih membaik aja performanya. Iya dong. Gua mewakili semua fans MU di PO. followersnya. Mewakili PO. Apa? Pembenci Onana. Iya. Enggak. Maksudnya mewakili fans United. Followersnya United Wave nih. Iya. Oh, semua Ya. pada benci Onana ya? Ya, Sebel kebanyakan. Onana. Kebanyakan. Iya. Ya, gue sih berharap Onana bisa jauh lebih baik musim depan. Iya. Tapi menurut lu bukan game changer? Enggak. Enggak. Tapi sulit juga sih Bu kalau dibilang game changer itu kan setiap musim ya. Setiap pertandingan ya. Enggak lah. Cuman yang bisa kita bilang memang pasti akan lebih baik dari musim sebelumnya. Cukuplah ya, di musim lalu kan udah banyak dramanya. Cukup lah Dia bercanda-bercandanya. begini, Iya. El silahkan. Betul. Ya, Kayak itu udah. mesti dikurang-kurangin sih. Yang kayak gitu, songong-songong kayak begitu, Iya. kurang-kurangin aja. Karena diserang media. Sadar diri dulu aja, Iya, ya kan? makanya, Sadar diri dulu aja. Gitu. Udah humble aja. Humble Sama aja. soft spoken tuh udah cukup lah. Terus ya. yang kedua, Højlund. Højlund, ini nih. Udah gue langsung aja deh Højlund deh. Oke. Nggak bakal. Nggak bakal. Nggak bakal gue. Sumpah. Højlund tidak akan menjadi game changer. Nggak akan menurut gue kayaknya. Emang apa ya? Ya gue lihat memang nggak cocok sih karena di musim 1 dia oke, musim kedua buruk banget sih. Oke. Sebelum musim 1 musim 2 nggak beda jauh, cuman ya tetap musim 2 malah tambah buruk sih tapi. Ya, justru penurunan. Iya penurunan banget. Jadi menurut gua enggak lah. Udah paling bener dia dijual lah. Kalau nggak ke Inter, ke Juventus atau kemana tuh katanya. Ya, emang kayaknya lebih cocok main di Italia. Iya, nggak cocok. Soalnya kemarin lawan Hong Kong aja nggak bisa, Yos. Iya. Kebanyakan munggungin orang. Aduh, sama lu. Ya, kalau menurut gue juga ya cukup lah. Walaupun bisa dibilang mungkin banyak yang berpendapat juga pada bilang ya Højlund masih harus dikasih kesempatan, usianya masih muda, pinjemin aja dulu. Iya. Dan segala macamnya ya kalau misalnya kita berkaca dari perjalanannya Amat ya memang Amat juga kurang lebih seperti itu. Iya, Ya tapi kan yang dulunya bukan menjadi pemain inti. pilihan utama, ya kan akhirnya dipinjemin ke Rangers, ke Sunderland, ya kan, sampai akhirnya dia balik lagi ke United dan sekarang jadi pilihan utamanya Amorim, ya kan. Ya gue sih kalau untuk Højlund nih berat nih, maksudnya kalau Amat nih dia dipinjemin sana sini, tapi kelihatan perkembangannya. Iya. Gesit, lincah walaupun badannya kecil ya, nggak kayak kelihatan keker tinggi, tapi gesit, lincah gitu. Iya karena gini ya, ya memang sih ini kan waktu kita take kan ya belum ada friendly match sama sekali. Belum. Ini kita keadaan bisa berubah. Ya, tapi betul. apa point of view gue itu berdasarkan berkaca dari musim lalu yang dimana setengah musim lebih dia main sama Amorim tapi ternyata nggak ada perubahan sama sekali dan gol-golnya pun juga bukan gol-gol yang tipe striker sih, bukan tipe permainan, emang tipe-tipe bengong dia bikin gol kan. Jadi menurut gua ya sama ini kan positioningnya gua kurang oke. Lu mau dapat bola kayak gimana lagi coba? Banyak lah kalau nonton highlight ya yang menurut gua enggak sih emang mentalnya nggak kuat lah main di Inggris. Ya udah dipinjemin dulu aja lah atau gimana lah. Ya kalau atau memang dijual sekalian gitu. Ya kalau memang bisa dijual ya udah lah, kita cari striker yang lebih. Iya. Oke, lagi aja. Oke, next ada Patrick Dorgu. Si sombong ini. Emang sombong? Sombong. Kenapa? Dorgu, can I take a photo with you? Sorry, I have to go. Oh, ceria. Dia tuh gitu. Dia tuh masalah pribadi, guys. Ditolak foto bareng sama Dorgu di Malaysia. Kepahitannya sampai sekarang loh. Enggak sih, gue sebetulnya dengan cerita-cerita yang gue alamin di Malaysia tuh, gue ada alasan untuk kesel, ada alasan untuk nggak kesel juga. Jadi aman-aman aja. Apa? Ceritain dong yang Amat. Nggak usah. Jangan. Nanti pandangan orang berubah sama orang ini. Jangan. Kepo ya. Jangan. Kepo ya cerita Amat ya. Nggak untuk di online, offline aja. Makanya nonton terus di sini. Siapa tahu saya keceplosan. Ya oke, Dorgu balik lagi. Dorgu. Ya.
Dorgu menurut gua musim pertamanya walaupun banyak yang bilang jelek, belum terlalu kelihatan banget gitu, tapi I still give him a chance lah. Gue masih kasih dia kesempatan lah. Dan menurut gua mungkin bukan game changer, tapi lebih ke ada perubahan dari cara dia bermain sih. Dan apalagi juga beberapa kali dia juga crossing dan waktu musim lalu ya, dia crossing ke tengah, sayang nggak ada yang nyambut, dan ditambah akhir-akhir ini kita lihat walaupun lagi liburan dia ternyata latihan juga gitu. Betul. Di mana latihan sendiri gitu kan, walaupun pakai jersey Roma tapi tetap dia latihan. Dan Hari Amas pun juga nggak kayak Garnacho ya. Dan Hari Amas pun juga gue lihat dia latihan shooting loh, tapi dari sisi kanan. Ya mungkin Amorim ngajarin dia, udahlah lu coba belajar main dari sisi kanan atau gimana gitu. Buat improve gitu. Ya menurut gue sih bukan game changer, tapi ada perubahan dari cara bermainnya lah pasti. Ya kalau menurut gua Dorgu sih kalau misalnya berkaca dari penampilannya di musim lalu, ya memang masih up and down. Ada di mana dia yang mainnya bagus banget dan gak banyak juga yang dia penampilannya tuh di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita gitu ya kan. Tapi secara kalau dari spirit fighting berjuangnya itu sih gua fighting berjuang. Ya pokoknya fighting spirit, semangat berjuang, fighting berjuang ya. Jadi gua kalau menurut gua tuh masih grogi ya Mas. Ngantuk saya. Ngantuk. Jadi kalau menurut gua ya ini masih kelihatan lah, dia masih ada kemauan untuk bermainnya. Iya. Masih usianya juga benar-benar masih muda, dan musim lalu juga baru musim pertamanya ya. Kan? Iya, dia setengah musim lagi, masih grogi grogi dikit ya. Iya. Ya kan. Dan nanti kita lihat di musim depan nih seperti apa nih Patrick Dorgu. Jadi kalau menurut gue sih dia masih bisa berkembang dengan dia yang latihan sendiri. Ya semoga kualitas crossingnya bisa membaik segala gitu-gitu. Nanti di musim depannya gitu betul, aja sih. Betul. Ya mungkin game changer enggak, cuma berharap penampilannya permainannya tuh berkembang lebih lagi. Ya semoga ya gue harap pasti ada perubahan dari permainan sama perubahan dari attitude ya kalau ketemu fans ya. Oke lanjut. Oke. Dalot. Enggak, siapa lagi? Cido Martin. Wah, ini nih yang di musim lalu belum bikin gol sama sekali dia. Tapi melakukan beberapa pergerakan yang cameo. Beberapa cameo yang melihat ternyata dia bisa nih jadi striker gitu. Dan ditambah waktu terakhir lawan Hong Kong yang MU menang dari Hong Kong itu dia mencetak 2 gol. Iya. Dan kalau Cido Martin menurut gua bisa jadi game changer karena kebetulan posisinya kan juga striker. Yang tugasnya mencetak gol. Bisa jadi game changer. Karena kalau misalkan Højlund pergi, berarti otomatis tinggal dia sama nanti pasti MU mau nggak mau beli striker baru kan. Betul. Ya udah menurut gua nih bisa jadi game changer dari bangku cadangan gitu sih. Oke. Kalau menurut gua Cido ini dia di musim lalu ini belum banyak dapat kesempatan dari Ruben. Sebetulnya banyak dapat sih. Enggak, ya kan maksudnya sebetulnya banyak dapat waktu nih, bermain. sialan nih, cemilan lu nih, bikin aus mulu. Ya minum. Baik kok. Oke lanjut. Oke. Gue yang ngomong ya, astaga. Sorry guys. Lupa mulu nih, kacau nih. Jadi kalau menurut gue, si Cido ini kan, ya memang dapat kesempatan, cuma dia nggak banyak juga gitu loh. Nggak dapat kesempatan. Dapat banyak beberapa kali nendang, dapat kesempatan buat main maksudnya. Sama ini juga Yos, dari teman-temannya tuh kira-kira kalau nggak Garnacho ya pemain sayap itu nggak ada yang mau oper dia atau telat oper gitu sih. Betul. Jadi bisa. Kalau menurut gua Cido ini pasti ini adalah salah satu pemain yang benar-benar sangat diharapkan bisa bermain secara reguler ya. Iya. Di United musim depan. Apalagi dia musim ini ikut friendly. Iya. Ikut pre-season tuh. Tour pre-season. Sedangkan musim lalu dia nggak ikut tour pre-season. Iya, betul. Jadi ngeblank. Jadi kalau menurut gua Cido ini bisa jadi kayak game changer. Bisa jadi game changer. Iya, gue setuju. Terus yang terakhir siapa lagi nih? Bagi gue dong. Aus aja.
Siapa lagi terakhir? Terakhir ada yang baru nikah. Diogo Dalot. Ya, Diogo Dalot kita udah sama-sama tahu lah. Tapi musim lalu menurut gua penampilan dia itu nggak sebagus 2 musim lalu di musim terakhir. Dalot tuh umurnya berapa sekarang ya? 24, 25, 26? Kayak 20 lagi masa. Coba gua cek. Kalau menurut gua kayaknya, Dalot, waktumu sudah habis. Masa sih? Serius loh? Gua enggak sih. Menurut Enggak lah, orang gua gantinya mau siapa lagi? Oh, 26. Tahun ini 26. 26. Ulang tahun 18 Maret. Beda sehari sama gua ya. Astaga. 26. Menurut gua 26 tuh lagi masa-masa prime-nya. Mateng-mateng. Lagi matang-matangnya. Menurut gua dia akan semakin stabil sih untuk di posisi kanan. Apalagi kan udah nikah. Apa hubungannya? Hah? Apa hubungannya? Apa gara-gara abis nikah malah tambah tolol ya? Gara-gara dengkulnya lemes ya? Ya semoga aja enggak. Lo kok ketawa? Tahu. Kan saya bilang gara-gara dengkulnya lemes kata dia. Berarti harus banyak olahraga. Banyak olahraga, Biar nggak betul, lemes betul, dengkulnya. iya. Tapi Dalot menurut gua ya back sayap kanan menurut gua udah tinggal dia sama Ahmad Diallo sepertinya sih, sama Masraoui lah. Iya. Paling 3 itu gonta-ganti aja sih. Ya kalau dibilang game changer, enggak lah, improvement lebih lagi aja sih. Karena yang kita harapkan itu kan kengototan bermainnya itu yang ya. Emang Dalot ngotot ya? Ngotot. Iya. Iya. Saking ngototnya jadi blow on kadang tuh. Suka Oh, saking ngototnya tuh sampai ngotot. lupa Diri. lupa job desk-nya dia. Ya benar. Sampai lupa Iya, deh kasihkan job nyerang lupa Kasihkan mundur. lupa Benar, mundur. saking ngototnya. Iya, Iya, saking iya. ngototnya, benar-benar. Ya semoga dengan nikah jadi lebih baik. Jadi kan hidupnya cuman rumah sama di Tapi lapangan aja. Dalot ini memang mungkin secara permainan ya kita berharap musim depan ini dia bisa improve ya. Iya. Tapi iya. di satu sisi kan selain improve juga adalah kehambelannya dia sebagai pemain. Betul. Iya. Humble nih si Dalot humble kalau Dimana humble. Dalot ini dia tuh nggak pernah macem-macem, nggak pernah aneh-aneh. Cuma permainan dia doang yang bikin kita kesel. Iya, betul. Masalah omongan, penampilan, manner, attitude itu nggak ada. Semua aman. Cuma mainnya doang. Ya semoga musim lalu aja yang lagi kondisi turunnya dan semoga musim depan nih dia naik lagi. Terus Mungkin musim lalu karena dia kurang siap juga. karena kan ya kurang lagi nggak musimnya ya. Karena memang pemain itu kan cuma pemain hebat lah yang tiap musim, pemain jago banget yang tiap musim tuh perform gitu. Terus itu ya sama game changer menurut gua sih Cunha sih. Cunha kayak akan jadi game changer, apalagi kalau Mbeumo datang itu dua-duanya nih jadi game changer untuk lini serang Manchester United musim depan. Itu sih kalau dari gua. Kalau dari lo orang gimana guys? Dari kalian kira-kira? Kalau menurut gua game changernya adalah Zirkzee. Zirkzee pakai acara. Saya suka sama Zirkzee dengan gocekannya. Berarti bisa aja ya. Mbeumo, Cunha, depannya Zirkzee. Tapi kalau kayak gitu lama-lama MU main false nine sih, kagak punya striker lama-lama. Striker, masalahnya kan. Tapi kalau menang ya kenapa enggak? Ah, itu dia. Bener kan? Ya udahlah, kalau menurut kalian guys, kira-kira siapa yang akan jadi game changer dan siapa yang akan gitu-gitu aja? Iya. Siapa yang bakal perform, bakalan permainnya improve? Iya. Siapa yang gitu-gitu aja dan makin Tambah tolol? jelek. Iya, kira-kira. Ya, tulis di kolom komen. Iya. Dan kita akan rewind podcast lagi ini di akhir musim depan. Itu juga kalau kita ingat. Oke, sekian. Gue Yos. Gua Koko United. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ciao.